Jamaah sholat isya, sholat tarawih, sholat witir yang saya hormati, yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa hadir kembali di Masjid Al-Muttaqin ini untuk beribadah secara ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita ibadahkan saat ini menjadi amal baik yang diterima di sisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah semuanya yang saya hormati, yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya pada para tamir yang saya hormati, para sesepuh bini sepuh yang saya hormati, semuanya saja. Perkenalkan, di sini saya namanya Pak Iksan. Saya diminta dari MBJNU Gunung Pati untuk keliling ke berbagai masjid. Hampir setiap malam kita lakukan dan petugasnya bukan hanya saya. Petugasnya banyak, jadi tiap malam kita keliling ke berbagai masjid di seluruh wilayah Gunung Pati. Ya, tujuannya tidak lain untuk menjalin silaturahmi yang lebih bagus. Siapa tahu dari situ kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bagus pula, sehingga ibadah kita juga makin baik. Di sini saya akan cerita aja. Yang pertama, Sayyidina Ali itu berkata, kebaikan dalam bentuk apapun kalau tidak diorganisir, kalau tidak dimanajemeni dengan baik, itu jelas akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir, yang termanajemeni dengan baik. Maka tugas kita di sekarang ini, saya yakin banyak orang-orang yang baik, banyak para alim ulama di situ, banyak alumni santri di sini. Maka saatnya itu sudah kita kelola agar ke depan memberi dampak yang jauh lebih baik kepada masyarakat pada umumnya. Kemudian selanjutnya, idza dhaharul fitanu wal bid'ah wa subba ashabi falyudhir al-alim. Jadi Nabi mengatakan seperti itu. Kalau fitnah sudah bermunculan, sekarang ini sudah sangat banyak. Orang tidak ahli agama mengatakan sebagai ahli agama, kalau berfatwa ngawur itu Indonesia sudah banyak seperti itu. Kalau fitnah sudah bermunculan, kemudian para sahabat tidak diakui lagi, bahkan dipisui. Ada golongan itu yang hanya pengen langsung pada Nabi, langsung pada Rasulullah itu ada. Enggak mau mengakui sahabat, bahkan memusuhi sahabat. Pada saat seperti itu, fal yudhir al-alimu, wahai orang-orang alim, wahai para ulama, alumni santri, ngeto'o, aja ndelik, aja wedi. Aliran Gus Bahar mengatakan, lontong wis dipamerke entuk. Bebek goreng lho diiklanke entuk. Basa wong alim mengiklankan diri ndak boleh. Boleh. Tujuannya bukan untuk mengenalkan diri kita, tapi untuk mengenalkan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar sekali kalau orang sekarang ada yang ahli fikih, ngeto'o, jangan delik. Kalau ada yang ahli hadis, ngeto'o, agar umat itu tidak bingung. Kalau ada ahli tafsir, ada ahli tasawuf, ngeto'o, fal yudhir al-alimu ilmahu, ngeto'o, wahai orang-orang yang alim, wahai orang-orang yang pinter, wahai alumni santri, jangan delik. Ini dawuh Kanjeng Nabi seperti itu. Fa idza lam yaf'al dzalika fa alaihi la'natullahi wal malaikatu wan nasu ajmain. Kalau fitnah sudah bermunculan, sahabat-sahabatnya Nabi tidak diakui, bahkan dipisui,
Ana wong alim kok isih ndelik, falaihi laknatullah. Orang alim seperti itu berhak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, berhak dilaknat oleh para malaikat, berhak dilaknat oleh semua umat manusia karena ilmunya hanya untuk dirinya sendiri. Mungkin dia khawatir dipandang pamer, mungkin dia khawatir dipandang riya dan yang lain-lain. Perlu saya sampaikan di sini, urusan pamer, urusan riya dan yang lain-lain itu adalah urusan hati kita masing-masing pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah orang alim menampakkan diri atau tidak. Jadi ini sudah saatnya orang alim menampakkan diri bersatu untuk mengenalkan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan orang-orang awam tidak memperoleh ilmunya Allah Subhanahu wa taala hanya karena yang alim tidak mau menampakkan diri. Ini jangan sampai terjadi. Selanjutnya lagi, wa inna qauman qad kharu fi biharul bitani wa akhadhu bidau dunasunani wa arazul mu'minuna muhibbuna. Jadi saat ini ada dalam kitabnya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bertahun-tahun yang lalu beliau sudah mengatakan karena prihatin luar biasa. Fitnah bertebaran di mana-mana. Orang bukan ulama ngaku sebagai ulama. Yang jelas-jelas ulama dijelek-jelekan. Tapi mengapa? Wa arazul mu'minuna muhibbuna. Tapi mengapa orang-orang yang alim, orang-orang yang betul-betul pandai dalam hal agama pada diam, pada mengkerut? Ini mengapa terjadi? Apakah itu akan kita ulangi saat ini? Sampai kapan wahai orang-orang alim akan diam selamanya? Ini sudah saatnya orang-orang alim menampakkan diri dalam rangka, saya tegaskan di sini, dalam rangka untuk mengenalkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membuat dirinya dikenal oleh orang lain. Dalam hal tasawuf, agar kita dikenal oleh orang lain itu nggak penting. Justru akan membuat diri kita, membuat hati kita kotor. Tapi mengenalkan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala kepada khalayak orang banyak, ini sesuatu yang sangat penting dan dalam agama Islam merupakan hal yang tidak bisa ditinggalkan lagi. Saudara-saudara semuanya, jamaah semuanya yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Said Al-Khudri mengatakan dalam hal agama, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum. Dalam hal agama, ikutilah imam-imam, ulama-ulama yang sudah ada sejak zaman dulu, yang ilmunya nyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau khadu bihajri dhabbin tabi'tumuhum. Bahkan ketika ulama-ulama yang ilmunya nyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para sahabat dan mengakui keberadaan sahabat, itu masuk ke dalam lubang semut ibaratnya, tabi'tumuhum, ikuti mereka. Maka betul sekali Profesor Dr. Akhirson mengatakan, dalam hal agama pilihlah ulama-ulama yang sudah ada sejak dulu, bukan ulama-ulama yang muncul baru-baru saja dengan keilmuan yang belum jelas sanadnya. Namun dalam hal rumah, dalam hal motor, dalam hal mobil, kalau Anda mampu, pilihlah terbitan yang terbaru. Tapi dalam hal agama, jangan mengikuti golongan-golongan yang baru. Belum mesti golongan yang baru itu ilmunya nyambung tekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum mesti sanadnya nyambung tekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah semuanya yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah luar biasa, sangat jelas dalam menguraikan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di dalam Al-Qur'an maupun yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya contohkan di sini, mungkin yang masih kuliah-kuliah sering dengar banyak ustadz yang menggunakan hadis ini. Hadisnya betul, maknanya salah parah.
Saya ulangi, banyak orang menggunakan hadis ini, hadisnya betul, maknanya salah parah. Di luar ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Banyak ustadz menggunakan hadis ini dalam rangka untuk menjelekkan golongan yang lain. Bahkan mengartikannya tidak betul, memahaminya tidak betul. Semua bid'ah adalah sesat dan semua kesesatan itu akan membawa orang masuk neraka. Ulama ahli sunnah wal jamaah membedakan namanya bid'ah ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Di luar ahli sunnah wal jamaah, di luar Nahdlatul Ulama, rata-rata mempercayai dan meyakini yang namanya bid'ah pasti sesat dan pasti masuk neraka. Maka bagi siapapun yang tidak percaya adanya bid'ah hasanah, siap-siap masuk neraka dengan percontohan yang saya uraikan dengan sangat jelas ini. Contoh dalam berdandan, Nabi Muhammad SAW rambutnya seberapa, ada yang tahu? Rambutnya cepak atau gondrong sampai ke bahu? Nabi Muhammad itu rambutnya gondrong sampai ke bahu. Maka bagi orang yang percaya kalau semua bid'ah itu adalah masuk neraka, siap-siap yang rambutnya tidak gondrong untuk masuk neraka. Dalam hal ibadah, dalam hal tarawih, Nabi Muhammad SAW tarawih selesai setiap hari. Setiap kali tarawih selesai pukul 11:30. Karena yang dibaca suratnya panjang sampai dikisahkan kakinya sampai bengkak. Sekarang kita seluruh Indonesia tarawih selesai jam berapa? Jam 8 kan? Apakah kita juga yakin bahwa seperti itu adalah bid'ah yang akan membawa kita masuk neraka? Kalau iya, percuma kita tarawih selesai jam 8 kalau akhirnya hanya vonis masuk neraka. Inilah bid'ah hasanah itu seperti ini. Enggak semua bid'ah itu dhalalah sesat masuk neraka itu enggak. Lagi masih dalam hal tarawih, Nabi Muhammad SAW selama hidupnya itu tarawih di bulan Ramadan hanya 3 kali dilakukan di masjid. Ini sudah 1 minggu ya. Anda sudah berapa kali tarawih di masjid? Lebih dari 3 kali. Berarti siap-siap mlebu neraka. Ini loh, kadang orang-orang ngawur tuh seperti itu di luar ahli sunnah wal jamaah. Dan hadis ini digunakan untuk menyalahkan golongan yang lain. Makna itu yang salah. Bukan semua bid'ah adalah sesat, tapi maknanya semua bid'ah itu pada dasarnya adalah sesat. Tapi tidak semuanya sesat. Ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Ada yang baik, ada yang jelek. Kalau semuanya dihukumi jelek, ya kita sholat tarawih lebih dari 4 kali, lebih dari 3 kali dalam sebulan. Ya pada karo daftar nang rokok. Mau Anda seperti itu? Ayo yang mau tunjuk jari. Pasti nggak ada. Inilah ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah luar biasa dalam menjelaskan keilmuannya Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya ngawur berdasarkan terjemah tok, itu bukan. Lagi masih dalam hal sholat tarawih. Ada sebuah hadis yang mengatakan Nabi Muhammad SAW tarawih 8 kali. Selanjutnya disempurnakan di rumah 12 kali. Jadi totalnya 20 kali. Sekarang coba kita cek kawan-kawan kita yang sholat 8 kali di masjid. Apakah di rumah dilanjutkan 20 kali? Kira-kira dilanjutkan apa mboten? Banyak dilanjutkan apa mboten? Berarti ya bid'ah ngono. Daftar mlebu neraka ngono. Hukum kejem seperti itu. Mana luar biasa ahli sunnah wal jamaah Nahdliyah dalam menjelaskan ilmu. Ada lagi golongan yang mengatakan besok kalau tetanggamu meninggal ikut tahlilan, kamu datang saja. Yang penting kamu datang, gak usah ikut doa, gak usah ikut baca Fatihah, gak sampai, percuma. Itu ajaran di luar jamaah ahli sunnah wal jamaah ada seperti itu. Di YouTube Anda cari ketemu kalau belum dihapus.
mengatakan bahwa bacaan doa, bacaan surat Al-Fatihah itu tidak sampai kepada orang yang meninggal dunia. Lalu apa gunanya sholat mayit? Apa gunanya sholat jenazah kalau bacaannya tidak sampai? Usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardholillahi ta'ala. Sholat saya ini, usolli ala hadal mayyiti, saya tujukan untuk si mayit. Satu yang ditujukan untuk si mayit, pahala takbir di dalam sholat. Dua, pahala sholat, pahala Al-Fatihah di dalam sholat itu. Semuanya ditujukan untuk mayit. Karena hukumnya fardu kifayah, hukumnya wajib pasti sampai. Bukan kita yang mewajibkan, tapi Allah sendiri yang mewajibkannya. Kalau Fatihah tidak sampai, nggak usah diberi Al-Fatihah. Sholat mayit itu nyatanya juga diberi. Kalau nggak diberi, sholat mayitnya sah atau batal, Bapak Ibu? Sah atau batal? Halo, ragu-ragu. Sholat jenazah dilakukan tanpa bacaan surah Al-Fatihah, sholatnya sah atau batal? Loh kok sah batal? Wong itu rukunnya sholat toh. Ayo batal. Ini artinya bacaan surat Al-Fatihah itu sampai kepada orang-orang yang meninggal dunia. Jadi seperti itu. Bukannya tidak sampai, jelas sampai. Jadi seperti itu. Ada lagi orang yang memaknai hadis ngawur sapa? Idza mata banu adama in qata amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw walatin sholihin yad'ulah. Hadis ini sering digunakan oleh orang-orang yang menurut saya tidak paham dalam memaknai hadis ini. Mengatakan bahwa yang boleh mendoakan kepada orang-orang yang meninggal dunia dan doanya itu adalah sampai adalah hanya anak kepada orang tua yang meninggal dunia, menggunakan kata yang terakhir, waladin sholihin yad'ulah. Kalau hanya anak saja yang bisa mendoakan orang tuanya dan itu pasti sampai. Lantas bagaimana kalau yang meninggal anaknya? Kalau yang meninggal anaknya, kira-kira orang tuanya boleh mendoakan apa mboten? Boleh atau enggak? Jarene hadisnya waladin sholihin yad'ulah. Hanya anak toh yang mendoakan. Bahasa anak yang meninggal orang tuanya tetap hatinya enggak tega kalau tidak mendoakan. Hadis ini maknanya pertama kali yang wajib mendoakan adalah anaknya. Setelah itu orang lain boleh mendoakan selama agamanya sama, yaitu agamanya sama-sama Islam. Ini jelas sampai. Kalau yang boleh mendoakan itu hanya anaknya, Bapak Ibu, pastilah sholat jenazah itu hanya diwajibkan kepada anak saja. Nyatanya sholat jenazah itu wajib dilakukan oleh semua orang Islam. Minimal ada satu yang melakukan. Betul? Betul enggak? Berarti doa kepada orang yang meninggal dunia dilakukan oleh siapa saja selama beragama Islam, boleh atau enggak boleh? Apakah hanya anaknya saja? Enggak kan? Ini loh kadang orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang bukan sebagai ulama, memproklamirkan dirinya sebagai ulama. Orang-orang yang bukan kiai menyatakan dirinya sebagai kiai, kadang ngawur itu seperti ini. Ini yang dikhawatirkan oleh para sahabat. Rusaknya Islam bukan karena siapa-siapa, tapi karena orang Islam sendiri yang tidak tahu manau tentang agama Islam, tapi merasa tahu. Orang Islam yang sesungguhnya bukan ulama, tapi menyatakan dirinya sebagai seorang ulama. Ini loh yang akan membuat Islam menjadi cepat rusak, itu seperti itu. Terakhir Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menjabut ilmu yang sudah diberikan kepada umat manusia. Tetapi ilmu itu sedikit demi sedikit akan hilang dari permukaan bumi.
biqabdil ulama'i ma'a ilmihim, bersamaan dengan meninggalnya para ulama dan ilmu yang ada di dalam diri ulama tersebut. Sementara generasi mudanya belum ada yang siap mengganti. Pada saat itu, ini yang sangat kita takutkan. Fayabqan nasul juhalu fayastaftuna fayaftuna fayadilluna fayudalluna. Pada saat ulama-ulama sudah mangkat sowan ngarsane Gusti Allah, fayabqan nasul juhalu, dunya iku dikebai wong-wong sing gobloke sakpol. Bukan hanya nasun jahilun. Kalau nasun jahilun itu hanya manusia bodoh. Di sini teksnya an-nasul juhalu, ada tasjidnya. Manusia-manusia yang betul-betul bodoh tapi menyatakan diri sebagai ulama. Fayastaftuna, akhirnya masyarakat minta kepada orang-orang yang bodoh tersebut untuk menguraikan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Fayaftuna, akhirnya dia juga bersedia menguraikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Fayadilluna fayudalluna, bukannya fatwanya menjadikan agama orang jadi baik, bukannya fatwanya menjadikan ilmunya seseorang jadi baik, akidahnya jadi baik, fayadilluna, tapi fatwanya justru akan membuat orang banyak menjadi tersesat, dia sendiri juga tersesat oleh fatwanya sendiri. Ini yang kita khawatirkan. Besok di akhir zaman pasti muncul, atau mungkin sekarang ini adalah sudah muncul orang-orang yang bodoh tapi menisbatkan dirinya sebagai seorang ulama. Di YouTube itu ada mengartikan innama yasawwahu min ibadihil ulama. Sungguh orang yang sangat takut pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ulama. Kemudian disimpulkan, kalau kamu takut pada Allah berarti ulama. Kalau ayam takut pada Allah berarti ayam adalah ulama. Kalau pitik takut pada Allah berarti adalah ulama. Kalau wedhus takut pada Allah berarti wedhus itu adalah ulama. Disimpulkan seperti itu. Inilah kesimpulan orang-orang yang nggak tahu agama itu seperti ini. Padahal kita kalau diukur dengan ayat ini mungkin satu masjid ini nggak ada yang ulama. Innama yasawwahu min ibadi, sungguh, inna huruf taukid, sungguh ada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia melakukan dosa meskipun kecil, pada saat dia melakukan kesalahan meskipun tidak disengaja, mereka memiliki rasa takut luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka ini? Al-ulama, mereka inilah para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya tanya pada jamaah semuanya, jenengan kalau pas punya rasa salah pada Allah biasa-biasa saja atau takut luar biasa? Biasa-biasa banget napa wedi banget? Biasa wae toh. Ya berarti nanti kalau dikonversi dengan ayat ini ya bukan ulama ora wis. Ayat ini mengatakan orang-orang yang luar biasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat melakukan dosa kecil. Kita tuh tiap hari melakukan dosa kecil tapi ya biasa we. Bahkan kadang ngaku wong resik, kadang ngaku wong alim, kadang ngaku wong apik ngono to. Enten seperti itu. Nggih hadir teng mriki. Baji siapa? Kudunge apa? Jadi kadang seperti itu. Kalau ulama takutnya luar biasa. Kita kalau dikonversi dengan ayat ini, kita tuh nggak masuk kategori ulama. Kita itu wong awam. Kalau kita sebagai wong awam ya sudah, nggak usah ngaku ngalim. Nyantri yo nyantri, ngaji yo ngaji, ngimami masjid yo ngimami masjid. Nggak perlu dipandang ngalim oleh orang lain. Yang penting jalan terus. Haji 10 kali, 5 kali, 4 kali, tidak perlu meminta orang lain untuk manggil kita Pak Haji. Nggak perlu seperti itu. Yang ditunggu oleh umat, yang ditunggu oleh masyarakat adalah bagaimana kiprah kita di tengah masyarakat. Bagaimana ilmu kita bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, itu yang ditunggu oleh masyarakat. Bukan status kita, bukan status kita haji 5 kali, 10 kali dan yang lain-lain. Tapi kemanfaatan ilmu kita itu yang ditunggu oleh masyarakat. Dan itu adalah tugas mereka para ulama-ulama untuk senantiasa mengenalkan diri. Aja padha ndelik, wis saate ngetok kabeh mengenalkan ilmu-ilmune Gusti Allah. Makaten ingkang kula saged kula aturaken wonten ing jam punika, pesan terakhir dari Ketua MBCNU di tahun politik ini, monggo dijaga kerukunan. Jangan sampai pada congkrah, jangan sampai pada berselisih.
pemilu pasti dilaksanakan, tapi perdamaian antar tetangga, antar teman jauh lebih penting dari semuanya. Ini pesan dari Ketua MBC NU Gunung Pati. Makaten menawi wonten tempat yang ngapunten, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.